Riko Lupsa nih, sudah standby dari tadi. Halo Pak Riko, selamat pagi Pak. Ya, sehat ya Pak Riko ya. Ya. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu, para pelaku perkebunan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya pada acara workshop kita kali ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuli dari Gamal Institute yang menjadi MC acara kali ini ya. Dan saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada penyampaian dari Pak Hendra dan juga Bu Devi Ramona sebagai pendamping yayasan, kemudian pemaparan narasumber, kemudian ada sesi diskusi, dan juga yang terakhir ada penutup ya dan foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, pada acara yang luar biasa ini, mari kita sambut Ibu Devi Ramona. Kepada Ibu Devi Ramona, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Yuli dari Gamal Institute. Kita sangat bersyukur Gamal Institute yang di bawah naungan mantan Dirjen Perkebunan Pak Gamal Nasir yang selalu memberi peluang buat kita pelaku-pelaku pertanian untuk dapat bersatu dalam rangka mencapai visi misi kita untuk pembentukan perekonomian Indonesia yang lebih mapan, lebih baik lagi khususnya untuk para pertanian. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ibu Devi Ramona Simatupang. Kebetulan ada di sini ada Pak Edward Simatupang yang hula-hula saya dari Sumatera Utara. Kami merasa terpanggil melihat kejadian-kejadian beberapa hal yang dialami oleh petani-petani kita. Kebetulan saya bergerak di yayasan yang keliling Indonesia. Nah, atas inisiasi dan inisiatif dari teman-teman pelaku UMKM dan Kadin, juga dari beberapa bupati, untuk bersatu padu membentuk satu namanya corporation yang di bawah naungan koperasi vanila. Memang ada koperasi-koperasi vanila, namun seyogyanya belum mencapai sampai ke level bawah seperti apa yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu kita sudah adakan 2 sesi untuk pertanian untuk pemula untuk secara alami. Dan itu kita ambil samplingnya di bawah naungan yayasan kita juga, Pak Doni Karo sudah 2 kali juga. Nah, banyak teman-teman, baik itu yang dari luar negeri juga meminta Bu Devi tolong difasilitasi deh kita untuk mencapai para petani yang greenhouse-nya. Mohon maaf Bapak, banyak petani yang greenhouse tapi ilmunya pelit. Mohon maaf, saya harus kasih tahu ini. Takut disaingi atau bagaimana saya kurang paham. Tapi seyogyanya dalam kebersamaan pembangunan ekonomi nasional, mari kita saling berbagi. Satu hal yang sangat luar biasa buat teman saya pembicara saat ini, ada Pak Riko yang sudah hampir 12 tahun dalam dunia vanila dan berbisnis kepada teman-teman pengusaha, dengan legowonya mau memberikan secara sukarela berbagi ilmunya. Lebih-lebih ada Pak Aziz yang notabene-nya adalah pengajar untuk para petani vanila di Malaysia. Karena terhalang PPKM, beliau stay di Indonesia. Ini merupakan waktu yang sangat baik buat kita. Mari kita bertanya, mari kita berbagi apa dan bagaimana sebenarnya, dan di mana hilir, di mana hulunya nanti untuk bagi petani-petani yang memakai greenhouse. Dengan tidak panjang lebar, saya hanya ajak rekan-rekan satu visi misi untuk membangun koperasi vanila Indonesia yang baik dan benar. Secara kelembagaan nanti akan dipantau dari Gamal Institute, Kementan, dan Koperasi. Untuk mempersingkat waktu, Mbak Lia, kami persilakan langsung untuk kepada pembicaranya, waktu dan tempatnya. Terima kasih Bapak Ibu, ada saya lihat juga dari teman-teman birokrasi, terima kasih. Dari institut ada juga dari Wabit ya, Julia Tamiji, ada juga penyedia-penyedia bibit. Mari kita bersatu untuk menghindari ijon dan tengkulak, khususnya vanili, di mana vanili adalah rempah termahal Indonesia untuk saat ini. Terima kasih, mari kita saling dukung. Terima kasih Pak Irwan yang dari Amerika yang selalu stay setia buat kami memberikan masukan-masukan. Ada teman-teman dari NTT di sini juga yang selalu setia. Terima kasih buat semua, terima kasih buat Gamal Institute, dan salam sehat, salam untuk Indonesia maju. Ya.
Terima kasih Ibu Devi Ramona atas pembukanya. Baik, kemudian saya persilahkan ya langsung saja untuk Pak Asis ya, Bapak Nur Asis untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat pagi rekan Selamat semua. pagi. Perkenalkan, saya Nur Aziz. Dalam hal ini, terima kasih telah diberi kesempatan untuk bersama-sama sharing mengenai budidaya vanila. Memang untuk saat ini budidaya vanila masih terkendala dengan teknologi ya. Teknologi bagaimana itu untuk pembungaan dan teknologi bagaimana untuk mengendalikan penyakit fusarium. Yang terakhir tadi sudah disampaikan di pembukaan awal adalah tentang dampak dari pencurian itu sendiri. Terus boleh ditambahkan mungkin adalah teknologi pasca panennya, yaitu tentang pengolahan bagaimana membuat vanila itu menjadi berkualitas gitu ya. Tapi yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah untuk mengenai metode budidayanya yang saat ini kita kenal, ada yang konvensional, kemudian ada yang semi greenhouse, kemudian ada yang greenhouse ya kan, full greenhouse ya kan. Itu sebenarnya terkait dengan satu pendanaan juga ya. Terus kemudian estetika lah. Kita pingin secantik apa ya kan, kita mau bertaman atau berkebun gitu kan. Nah, untuk yang lokasi yang tidak sesuai dengan habitat aslinya, pastinya akan menggunakan greenhouse ya kan. Greenhouse memang mempunyai kelebihan, kita bisa mengatur atau memanipulasi kelembaban, suhu ya kan. Kemudian pengendalian hama penyakit tanaman itu lebih intensif. Kemudian untuk yang semi greenhouse itu bisa kita katakan semi greenhouse itu hanya tidak menggunakan UV atau plastik UV gitu yang kita kenal dengan merek Vatan dan merek lainnya. Kemudian untuk yang konvensional itu benar-benar kita tanam tanpa menggunakan naungan lah, shading house atau paranet ya kan. Kemudian untuk greenhouse sendiri ya kan, sangat sedikit yang hanya membangun tapi tidak mengetahui agroklimat di dalamnya. Itu penting sekali. Parameternya itu harus tetap ada, alat ukurnya ada, jangan istilahnya kira-kira lah ya kan. Kita tetap harus ada yang namanya termohidrometer di dalamnya ya kan. Ketika sudah menggunakan plastik UV, tentunya ruangan itu akan suhu akan naik, kelembaban akan turun. Nah, ini memerlukan manipulasi. Nah, biasanya kita pakai mist blower atau pengkabutan gitu. Nah, teknologi ini sebenarnya sudah ada juga pengaturannya secara otomatis menggunakan sensor atau yang kita kenal dengan smart plantation lah ya kan. Itu sudah ada, tinggal dipasang-pasang aja itu sudah bisa mengukur. Kita juga bisa lihat di handphone ke kebun kita suhunya berapa, kelembabannya berapa. Kuncinya sebenarnya untuk greenhouse maupun semi greenhouse ataupun konvensional adalah bagaimana menciptakan lingkungan tanaman di dalam budidaya itu senyaman mungkin, sesuai dengan habitatnya. Kita harus tahu bahwasanya habitat vanili itu suhunya 27 sampai 30, RH-nya kalau bisa 70 80. Nah, kondisi agroklimat ini mereka harus tahu ya kan. Dan kemudian ketika mereka sudah tahu ini berarti kan mengusahakan, entah itu dipasang naungan, entah itu pasang pengkabutan, entah itu menggunakan tajar hidup dengan kanopi daun yang sesuai, yang cahaya bisa masuk ya kan.
Nah, ini kunci-kunci itu harus dipahami betul. Terus kemudian setelah mereka sudah paham tentang membuat nyaman tanaman si vanila ini, tugas berikutnya adalah bagaimana mengatur tentang pemupukan. Boleh dikatakan bahwasanya vanili ini sebenarnya tidak manja pupuk, ya kan. Saya pernah menemukan petani di Ambon, kemudian di Jawa Tengah, di Banyumas, mereka tidak menggunakan pupuk kimia maupun ini. Mereka hanya menggunakan daun gamal atau daun glirisidia untuk pupuknya itu, dan ditambahkan mungkin sedikit kotoran hewan. Nah, itu pun berbuah bagus, ya kan, berbuah lebat dan istilahnya menghasilkan lah gitu. Dan ada yang menggunakan greenhouse, tapi kenyataannya kok nggak berbuah-buah begitu. Dia hanya pertumbuhan vegetatif saja, dan untuk pertumbuhan kegeneratifnya kok lama gitu kan. Nah, ini banyak faktor juga. Itu tentang budidaya yang saya bisa sampaikan, karena mungkin saya lebih cenderung tanya jawab atau diskusi, kita sharing-sharing gitu. Nanti mungkin dilanjutkan di session berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Semangat. Ya, terima kasih Pak Aziz. Namun sebelumnya izinkan kami untuk share ya foto yang sudah disampaikan Pak Aziz ya sebelumnya ya. Ini kepada Bapak Ibu sekalian ya. Untuk Mbak Rani saya minta tolong untuk di-share ya foto-fotonya dari kebunnya Pak Aziz nih. Baik, Mbak, sebentar. Nanti sambil dijelaskan juga ya Pak Aziz ya. Jadi Boleh. kita langsung tahu nih keadaan atau kondisi yang ada di lapangan itu seperti apa, tanamannya bagaimana tanamannya gitu ya Pak. Boleh. Oke. Yang bisa saya jelaskan pertama mengenai greenhouse, ya kan. Pertama, teknologi ini harus, yang saya katakan dari awal adalah harus paham tentang membentuk agroklimat yang Nah, untuk yang foto ini apa nih Pak? Mungkin ini bisa dijelaskan ya. Halo Pak Aziz? Iya, suaranya ya, sebentar ya Bapak Ibu, mungkin sinyalnya lagi ini ya, error ya di sana ya. Kita tunggu dulu Pak Aziz untuk meng-on-kan audio atau mungkin sinyalnya masih kurang bagus ya. Ya, halo Pak Aziz? Ya, audionya boleh di-on-kan lagi ya. Tadi sinyalnya hilang ya Pak Aziz ya? ya ada telepon masuk. Sorry. Oh, ada telepon. Iya, nggak apa-apa. Iklan lewat ya Pak Aziz ya. Baik, Mbak Rani bisa di-share kembali. Oke, bisa saya jelaskan? Ya. Oke, yang pertama adalah konstruksi bangunan, ya kan. Bangunan greenhouse itu tidak boleh lebih ketinggiannya dari permukaan tanah sampai ke tiang utama itu minimal 4 meter. Kemudian plastik UV yang digunakan itu kalau bisa menggunakan plastik yang sudah teruji lah. Kami biasanya menggunakan merek Patan dengan 14%, 200 mikron. Kemudian kalau konstruksi bisa bahan itu bisa baja ringan ataupun besi bulat, itu selera ya. Kemudian penting ditambahkan adalah shading net. Shading net ini
fungsinya untuk meredam agar intensitas cahaya itu tidak masuk secara 100%. Kemudian alat ukur. Alat ukur ini juga penting, ya kan, semacam termohygrometer itu menggunakan, saya sarankan menggunakan analog, ya kan, untuk lebih sensitifnya lebih ini. Kemudian kalau menggunakan sensor juga boleh. Kemudian setelah itu diketahui suhu rata-ratanya, itu harus dicatat, ya kan. Biasanya kita ukur itu di jam-jam ekstrim, meskipun itu pengamatan adalah suhu harian dan kelembaban atau RH harian. Tapi yang paling penting adalah kita amatin pada suhu ekstrim, seumpamanya di jam 11 sampai jam 12 atau di jam 13 sampai 14. Kita biasanya dilakukan pengamatan 2 kali. Nah, itu setelah tercapai suhu dengan sesuai habitat aslinya, yang saya katakan suhu kalau bisa di 26, 27, 28, 29, 30, ya kan. Kemudian RH-nya kalau bisa di 70, 80, itu baru kita bisa mengatakan bahwasanya greenhouse ini bisa dipakai untuk tanaman vanila. Istilahnya kita buat tempat yang betah untuk si vanila ini sudah oke. Kemudian untuk tambahan, bagian bawah ini bisa ditambahkan semacam split, atau kalau kami menggunakan limestone karena limestone itu bagus untuk mengatur pH juga. Itu yang bisa saya jelaskan untuk gambar ini. Silakan lanjut. Ya. Gambar selanjutnya ya. Ini contoh kenapa saya namakan single bed. Single bed ini tiang bulatan, ini penting agar tidak terjadi penularan untuk fusarium. Kita tahu bahwasannya fusarium ini menyerang bagian batang, daun, dan akar, ya kan. Dan sampai saat ini belum ada obat yang cespleng 100% untuk bisa menyembuhkan fusarium. Taruhlah kita minum Bodrek atau Paramed 2 jam, 3 jam, kita sakit kepala kita hilang. Tapi untuk fusarium belum ada, karena dia menyerang bagian meristem sampai ke jaringan tanaman. Dari jurnal yang saya baca, yang saya ketahui dan pernah saya lakukan, yang paling efektif adalah menggunakan cengkeh atau minyak cengkeh. Tapi itu pun dengan dosis tertentu. Dan untuk sampai menghilangkan 100% itu belum. Sampai saat ini saya sendiri masih menggunakan cap gunting atau cap silet, ya istilahnya disilet kemudian atau digunting buang. Itu obat yang paling cesepleng saat ini. Kemudian single bedengan ini biar tidak kalau bisa menggunakan tiang rambat atau tiang tajar yang hidup, jangan menggunakan tiang mati semacam ini. Ini boleh saja, tapi harus dibangun pada tempat dan ketinggian yang sesuai dengan habitat aslinya. Kalau tidak sesuai dengan habitat aslinya, jangan memutuskan untuk membangun ini saya katakan semi greenhouse ya. Untuk membangun ini karena satu, resikonya terlalu tinggi. Jadi kalau menggunakan tiang tajar hidup, dia tanaman vanili akan merasa terlindungi di kelembaban akarnya sepanjang tajar hidup itu hidup, bukan mati. Maksudnya selama dia hidup, maka akar yang menempel pada akar vanila yang menempel pada tajar hidup itu dia akan merasa terlindungi. Tapi jika menggunakan tajar mati, kita tidak tahu posisi di mana saat dia kering. Kita harus siram, sedangkan siram itu kadang-kadang kita tidak merata. Ada yang basah, ada yang kering. Itu yang saya maksud. Ini tinggal dimodifikasi, tapi ini sekedar contoh. Kemudian bawahnya kalau bisa diberikan semacam pasangan atau semen agar tidak terjadi kontak antara tanah dan akar, karena kita mengurangi atau
meminimalisir terjadinya fusarium. Boleh lanjut? Ya. Next. Nah, ini contoh tanaman vanila secara konvensional. Ini lokasinya saya bilang ekstrim ya, tidak pada sesuai habitat aslinya. Tapi Bapak petani ini sudah bisa memanipulasi. Pertama, satu menggunakan tiang tajar hidup, di mana kanopinya itu benar-benar dipelihara dan hanya disisakan bagian atasnya saja. Kemudian, ketika pada saat hujan terlalu tinggi, dia menggunakan semacam kanal-kanal yang akhirnya air itu akan mudah hilang atau istilahnya tidak mengenang. Ini buah kedua. Jadi pupuknya pun tidak neko-neko, dia menggunakan hanya potongan pangkasan gamal saja yang pada saat ingin menuakan batang, ya kan? Kemudian yang ditambah dengan sedikit kotoran hewan. Oke, lanjut. Next. Boleh? Selanjutnya. Ya. Next, Mbak Rani. Oke, ini sekedar video saja. Nanti boleh di-share. Selanjutnya. Nah, ini smart plantation ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa pakai teknologi ini jika terlalu sibuk lah. Tidak sempat menjenguk di kebun, ya kan, semuanya itu bisa dipakai di Android, sistem Android. Kita ingin mengetahui kebun kita kelembabannya berapa, suhunya berapa, karena mungkin kebetulan mempunyai lahan tidak sesuai dengan klimat untuk vanili, makanya kita akan diharuskan untuk memanipulasi suhu dan kelembaban. Oke. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Tanaman vanila ini kita tetap harus mempunyai yang namanya jarak tanam. Karena kita bicara bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kalau bisa tanaman vanila kita berproduksi sampai usia di atas 8 tahun. Kemudian yang jadi masalah, kenapa ada yang menanam dengan jarak terlalu rapat? Itu mungkin punya maksud dan tujuan adalah kalau bisa nih tanaman vanila yang saat ini digunakan, ada di kebun ini digunakan itu menggunakan stek panjang. Stek panjang ini dia berharap ayam bertelur pindah kandang. Dalam artian bertelurnya di kebun mana, bertelurnya di kandang yang di sinilah maksudnya. Ayam terjadi bertelur di kandang ini, kalau bisa berbuahnya di sini begitu. Tanpa memperhatikan jarak tanam yang ideal. Tapi ada kekurangan juga ketika tanaman vanila tetap memerlukan unsur hara dan kecukupan intensitas cahaya untuk menuakan batang. Dan disinilah yang menjadi masalah biasanya. Tapi populasi yang terlalu tinggi ini menyebabkan juga penyakit yang mudah menular. Tapi kalau seumpamanya bisa menciptakan yang saya bilang tadi, ayam bertelur pindah kandang, bisa menciptakan benar-benar berbunga di kebun itu, kemudian dan itu pun presentasinya tinggi, kemudian berbuah dan bisa dibungakan dan bisa dikawinkan, ya kan? Itu menjadi peluang tersendiri. Tapi biasanya
peluang untuk membungakan tanaman vanili itu sangat sulit. Pertama karena vanila itu diseragamkan, pertumbuhan untuk diseragamkan saja sangat susah karena ibu-ibu bisa nanam dari pucuk, ada yang dari tengah, ada yang dari bawah. Nah, itu laju pertumbuhannya beda-beda. Oke, lanjut. Silakan. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Nah, ini Bu. Ini bisa dilihat ada vanila yang sudah dipanen. Mundur sedikit bentar. Mundur sedikit sebentar, boleh? Yang tentang buah tadi. Yang buah yang hijau. Yang buah yang hijau boleh mundur? Tentang buah tadi. Buah yang hijau. Nah, buah ini kebiasaan ya, kebiasaan dari cara panen. Menjadi apa ya? Ya hal yang sangat sulit untuk diubah ketika kita bicara soal kualitas. Kadar vanilin tertinggi pada buah vanili itu pada usia 8 bulan. Sedangkan dalam satu tangkai buah itu kan bisa ada maksimal kadang-kadang bisa nyampe 22, ada yang 12, tapi paling bagus itu di bilangan 7. Dengan kita kan bicara soal nanti panjang atau size buah itu karena akan kita kelompokkan menjadi grade. Nah, ketika buah vanila kurang dari 8 itu akan sulit diolah menjadi vanili dengan kualitas bagus. Kualitas bagus yang saya maksud adalah dia glossy, oily, ya kan, harum, berisi, ya kan, kemudian dia warna hitam, ya kan, coklat kehitaman, ya kan. Nah, itu bisa diambil ketika buah vanili dengan usia 8 bulan dengan ciri dia warnanya kusam, kemudian kuning, ya kan, kemudian panen satu persatu, one by one. Nah, kemudian kita bicara soal udah fermentasi, bagaimana itu sudah perlu waktu minimal 3 bulan. Nah, itu sudah nggak sabar lah untuk bisa menjadi uang biasanya di situ. Kemudian lanjut, oke. Ini vanili grade, bermacam-macam grade. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini sama saja dengan yang tadi. Pertumbuhan terlihat bagus, ya kan? Tapi ketika kita bicara produksi kalau bisa di atas 8 tahun, kemudian mengatur intensitas cahayanya kalau oke nggak menjadi masalah, kemudian mengatur bagaimana mengubah dari fase vegetatif ke generatif itu bisa dilakukan juga tidak masalah karena ini ya istilahnya memadatkan populasi sepadat-padatnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut. Oke. Oke, konstruksi atas itu juga penting ketika sirkulasi udara dari atas maupun dari samping itu harus terjaga dengan baik. Karena vanila perlu sirkulasi udara yang lancar. Kalau dia tidak lancar, maka yang akan timbul adalah penyakit fusarium. Pengap lah bahasanya, begitu. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ini sama dengan yang tadi. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih baik ke diskusi, karena dari diskusi itu saya lebih tertarik untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang belum sama-sama kita ketahui dan kita sharing sama-sama begitu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Nur Aziz telah menyampaikan materinya. Ya, sekalian kita ke Pak Riko Lupsa ya. Karena sebelum diskusi kita mendengarkan terlebih dahulu materi narasumber kami. Baik, kepada Bapak Riko Lupsa, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, audionya bisa di-on-kan dulu, Pak. Oke, bisa dengar? Halo? Ya, sudah. Lebih jelas lagi, Pak Riko. Ya, sebenarnya saya tadi ini semua narasumber kan sudah diborong semua sama Pak Ajis nih, dan semua juga saya sudah yang yang kebun, yang ini semua udah diambil sama dengan Pak Ajis. Ada baiknya kalau menurut saya kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Mbak. Karena yang diterangkan sudah diterangkan semua sama Pak Ajis. Oh ya, atau mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Riko sendiri nih. Oh ya, paling saya begini, ini kan yang pertama memang kita selama ini yang hama utama ini kan kebanyakan ya kalau istilahnya tuyul kepala hitam, pencuri, dan satu yang kedua kebiasaan karena hama tersebut kan petani banyak yang panen muda, jadi kualitas mutu semua dengan kuantitas yang diharapkan itu tidak pernah sesuai. Makanya pada saat baru umur 2 bulan, 3 bulan, itu kan petani karena takut kejar-kejaran sama pencuri, dan akhirnya kan panen muda. Nah ini yang harus nanti ke depan harus diakomodir lah. Bagaimana petani ini kan, ya syukur-syukur dari Ibu Devi bisa mengakomodir semua. Karena saya lihat selama ini di Sumatera, di Jawa, itu rata-rata petani ini panen muda. Jadi begitupun hasilnya jadinya barang yang walaupun dengan proses bagaimanapun juga kan akhirnya barang dengan mutu rendah dan harga bisa, ya yang bikin harga saat ini terjun bebas itu kan karena kualitas barang yang kita punya, ya mohon maaf kalah dengan PNG, dengan Papua yang benar-benar mutu barangnya lebih bagus. Paling itu Pak yang saya bisa utarakan untuk tambahannya, dan selanjutnya saya serahkan ke. Ya. Terima kasih Pak Riko Lupsa atas tambahannya. Ini kita langsung sesi tanya jawab saja ya Pak Riko ya. Ya, Bu. Ya, baik, Izin, silakan Mbak Yu. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan ya, silahkan untuk menulis pertanyaannya di room chat, atau bisa raise hand, atau bisa langsung meng-on-kan audionya ya. Oke. Izin Mbak Yuli. Mbak Yuli bisa dengar saya? Ya, ya Ibu Devi. Satu lagi ada teman kita di sini juga tim yang membuat Success Greenhouse ini. Beliau hadir nggak Pak Riko? Siapa, Pak? Yang tim kita yang membuat Success ini Greenhouse, satu lagi namanya siapa? Lupa saya tadi. Yang beliau bergabung dengan kita tadi. Oh, Pak apa namanya Pak? Ya, Pak ada beliau Iwan. nggak? Pak Iwan, di mana Pak Iwan? Pak Iwan Haldin. Beliau orang Iwan dari Haldin? processing ya, orang processing. Orang prosesnya. Ada Pak Iwan?
Beliau tadi sudah masuk sepertinya. Oke, mumpung mungkin lagi ada sedikit kendala, Bunda yuk lanjut aja nanti karena ini adalah tim yang sinergi, ada processing sekalian ada tim ahlinya sama petaninya. Nah, mungkin lebih bagusnya kita sesi tanya jawab langsung. Dan satu saya yakinkan video yang terbarunya nanti yang untuk greenhouse kita akan rilis dari awal kembali dan akan saya serahkan sama Gamal Institute untuk dibagi buat teman-teman dan juga dinas-dinas nanti yang dari Depkanya atau PPL-nya nanti bisa di-share, dibagi dalam bulan ini kita akan kerjakan itu secara efisien. Terima kasih Mbak Yuli dan Gamal. Baik Ibu Devi Ramona, terima kasih. Ya, Bapak Ibu silahkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat atau mungkin bisa raise hand atau bisa langsung meng-on-kan audionya ya. Baik Bu Devi, boleh saya bertanya lebih dulu Ibu? Ya, silakan Ya, Bunda. tadi kan ada ya materi ya mungkin tentang budgeting kebun vanili nih Bu. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Bu tentang budgetingnya kebun vanili Bu. Oh ya, tadi nggak terbuka ya Mbak ya? Ya. Nggak bisa dibuka tadi. Atau Ya, mungkin Mas Ibu Adi, bisa share dari situ Bu. Ya. kebetulan saya pakai pula laptopnya satu lagi untuk Zoom satu lagi. Ya. Mas Adi bisa enggak ya? Iya tadi saya coba juga tadi untuk budgetingnya itu. Atau nanti saya kirim di grup aja. Iya, iya Bu. Iya Bu. Mas Ajis bisa bantu untuk itu pendanaannya itu bisa dari situ ditampilkan. Oh ya, saya ada di laptop. Ya. Sebagai pembanding nanti saya share nanti di grup. Ya, atau kalau mungkin bisa saya Rani. jelaskan tentang budgeting begini. Ya. Budget yang saya buat nanti setelah di-share ya kan adalah budget tentang pembuatan dengan berbagai skala. Yang saya maksud adalah pertama full greenhouse, kemudian yang kedua adalah semi greenhouse, kemudian yang terakhir konvensional. Untuk yang konvensional itu tanpa menggunakan shading house sama sekali. Tapi ketika pada saat awal kalau ingin istilahnya menyelamatkan persentase tanaman hidup vanila lebih tinggi, sebaiknya menggunakan itu hanya shading house sementara. Itu paling 3-4 bulan dan sambil menunggu tanaman gamalnya pun hidup. Tapi kalau budgetnya menipis itu bisa dihilangkan dengan pertama adalah menanam tanaman gamalnya dulu. Ini penting, jangan mendatangkan bibitnya dulu. Jadi harus benar-benar siapkan lahannya dulu, kemudian tanaman rambatnya dulu, ya kan? Dan kemudian membuang pucuk atau cabang-cabang yang ada di batang tengah dan menyisakan di ujungnya saja. Jadi dia benar-benar membentuk semacam payung atau kanopi bahasa kita. Bahasa tanamannya kanopi tumbuhan atau kanopi tanaman. Ini penting agar tanaman vanila itu yang akan kita datangkan entah itu dari polybag, entah itu menggunakan stek panjang maupun stek pendek, itu si tanaman vanila ini nyaman. Kalau perlu lebih tambahinlah dikit nih, biar tahu nih suhunya berapa, kelembabannya berapa, ya kan. Kalau perlu tambahkan lagi mengukur intensitas air di dalam tanah. Ini sudah kering, terlalu kering apa enggak. Kalau baik kira-kira kan nanti hasilnya pun kira-kira gitulah gambarannya ya. Terus kemudian untuk yang semi greenhouse itu menggunakan konstruksi permanen tapi tanpa menggunakan UV. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Konvensional semi greenhouse maupun greenhouse penyiramannya kalau bisa ada menggunakan drip irrigation atau irigasi tetes. Ini murah kok. Saya pernah membuat untuk ukuran luasan 3.500 itu hanya menghabiskan sekitar 4 juta saja. Tapi ini untuk jangka panjang, investasi jangka panjang daripada ketika kemarau tanaman belum siap dikondisikan untuk ke fase generatif malah pada mati nanti.
Kemudian saya lanjutkan untuk semi greenhouse, konstruksi permanen menggunakan mau besi bulat, mau menggunakan baja ringan itu selera. Kemudian menggunakan shading house atau paranet yang 70%. Intinya di pasaran itu kadang-kadang sangat berbeda ya intensitasnya. Dia bilang 60 tapi masuknya ada lebih dari itu gitu kan. Intinya tanaman vanila itu hanya bisa ternaung masuk penyerapan cahayanya itu 25% sampai 30% saja. Nah, ini kalau Bapak dapatnya atau Ibu dapatnya paranet yang 40 atau yang 60 berarti harus nambahin lah begitu. Kemudian untuk sistem pengendalian tanamannya, pengendalian penyakit tanamannya itu bisa menggunakan semacam spraying gun itu selera lah, bisa menggunakan manual juga bisa. Nah, kemudian untuk yang greenhouse itu benar-benar menggunakan plastik UV, ya kan. Kemudian sistem kanopi atasnya pun berbeda. Dia akan ada yang cembung, ada yang kuncup, itu selera. Yang penting ada aerasi udara di atas agar uap panas di dalam greenhouse itu bisa keluar atau sirkulasi udara menjadi lancar. Itu aja. Untuk budget setiap tanaman itu yang paling penting semuanya dari konvensional maupun semi greenhouse maupun full greenhouse adalah bagaimana kita bicara mengamankan populasi. Populasi tanaman itu benar-benar harus dikunci. Kita sudah tahu ya, jarak tanam vanila itu jarak antar tanaman 1,25 sampai 1,30, jarak antar bedengan itu 2 meter. Itu optimumnya. Nah, kalau untuk lahan 1.000 meter itu berapa? Hitung-hitungannya, contoh saja ya, untuk lahan 1.000 meter, tadi jaraknya 1,25 kali 2, berarti kan 2,5. 1.000 dikali 2,5 berarti ada 2.500 tiang tajar hidup atau pohon rambat. Nah, satu pohon rambat itu maksimal 4, idealnya 3, bisa dikasih itu. Nah, jika 2.500 kali 3 berarti kan ada 7.500 pohon. Nah, dari sini kita bisa punya impian untuk berapa sih proyeksi produksi kebun yang kita buat dengan luasan 1.000. Berarti ada 7.500. Kita nggak usah muluk-muluk. Dari 7.500 itu, kita bicara hanya 70% saja yang berbunga. Kali 0,7. Berarti ada 5.250 pohon yang berbunga. Ya kan? Satu pohon, kita bicara konservatif saja, 0,3 kilo. Padahal satu pohon bisa nyampe 3 kilo. Berarti kan kalikan 0,3. Berarti ada 1.575 kilo basah. Untuk menjadi gourmet, itu dibagi 5,6. 54 sampai 5,6. Berarti ada 281 kilogram vanila kering. Kita kalikan Pak Riko berapa? 2 juta lah sekarang ya, taruhlah. Berarti ada 562 juta untuk per tahun dari vanila itu. Kira-kira gitu, kita harus punya cita-cita lah. Dari pengamanan populasi. Kalau populasi kita itu kurang dari yang saya bilang tadi, itu maka hasilnya pun akan berkurang. Bagaimana mengamankan populasi? Kalau bisa setiap 3 bulan kita harus sensus. Sensus dihitung satu persatu, kalau bisa menggunakan label. Label kan tinggal dikasih plastik, berapa sih jumlahnya gitu kan. Itu benar-benar mengamankan bagaimana populasi itu tetap bertahan untuk kita bicara proyeksi produksi. Proyeksi produksi kita bicara soal visible atau tidak visible di usaha vanila ini.
Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk budgeting. Karena soal budgeting nanti ada cash flow, ada APP-nya, segala macam lah. Ya, baik, terima kasih Pak Aziz. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Ya, langsung saja saya membacakan beberapa pertanyaan nih. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Ruslan ya. Dari Bapak Ruslan Kusnanto ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama, bagaimana kiat menginisiasi pembungaan vanili, Pak? Kemudian yang kedua, apakah batang vanili yang sudah menggantung masih bisa diselamatkan? Ya, silakan Pak Aziz untuk menjawab pertanyaannya. Oke, dengan Pak Ruslan, terima kasih pertanyaannya. Untuk menginisiasi itu merangsang pembungaan, ya kan, menstimulir, sama saja bahasanya, dari fase vegetatif atau fase pertumbuhan untuk fase produksi. Itu dilakukan setelah ditemukan atau setelah ditemui beberapa syarat kondisi yang ada di tanaman vanila itu sendiri. Yang pertama adalah tanaman vanila itu harus tua. Tua itu kalau manusia kan umurnya di atas taruhlah 50 tahun. Kalau vanila dikatakan tua itu ya umurnya 3 tahun kah, apa 4 tahun kah, atau 5 tahun kah? Dari hasil praktek yang saya lakukan, tanaman vanila bisa diinisiasi itu setelah panjangnya 9 meter. Jadi mau melingkar ke atas ke bawah atau ke samping ke kanan, ya kan, itu setelah 9 meter. Nah, dari 9 meter itu biasanya dia butuh waktu untuk stek panjang. Dia biasanya di usia menuju 2 ke 3. 3 tahun ini tanaman vanila ini sudah ke rata-ratanya 9 meter. Karena tanaman vanila ini saya katakan dari awal adalah sangat sulit sekali untuk diseragamkan. Kalau tanaman vanila tidak seragam, maka ada yang siap berbunga, ada yang tidak berbunga, ya kan? Makanya kadang-kadang ada yang dinamakan panen puncak. Nah, panen puncak vanili ini itu di usia ke-5 dan ke-6 karena semua tanaman itu sudah seragam. Nah, pertama itu batang tua ya, kemudian dari umur atau ini biasanya kedua ketiga. Kalau dari polybag itu bisa 3 sampai 4, lebih lama. Lebih lama kalau dari polybag. Tapi dari polybag punya keuntungan sendiri. Dia persen hidupnya lebih banyak, tapi nunggunya lebih lama. Biasanya ketahanan terhadap kerusakan juga lebih bagus. Tapi untuk tanaman yang stek panjang, ketahanan untuk hidupnya kalau dengan agroklimat yang belum dipenuhi, maka dia akan lambat untuk pertumbuhannya. Itu kalau dari pupuk, sampai saat ini saya belum bisa istilahnya berani menyimpulkan. Karena yang saya katakan tadi di Banyumas tanpa diapa-apakan, ya kan, setelah asal mereka batang tua, ya kan, itu bisa berbunga dan berbuah lebat. Nah, tapi ketika di greenhouse yang dikasih pupuk, taruhlah ada AB mix lah, apalah, ya kan, sampai 3 tahun pun belum berbunga. Nah, ini berarti kan ada cara-cara tersendiri yang menurut saya ketika batang sudah tua itu tetap harus ada perlakuan. Pertama harus diberikan sinar yang cukup, ya kan, agar si tanaman itu cepat tua. Ada yang dilakukan dengan cara fisik. Pertama dipangkas pucuk, ya kan, biar batang yang setelah dipangkas pucuknya dia akan mengalami penuaan. Ya kan, ada yang dilakukan dengan cara dicabut
akarnya. Ada yang dilakukan dengan cara ditekuk atau dilipat, ya kan. Kemudian ada yang dilakukan dengan cara deres atau disayat di ujungnya. Itu di Bali, petani di Bali melakukan itu. Tapi yang saya lihat adalah ketika batang sudah tua atau sudah matang, itu tanaman vanili tanpa dilakukan perlakuan khusus pun, ketika ada yang namanya cuaca yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau, kita bicara konvensional, tanaman vanili ini akan berbunga dan berbuah. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan mengenai tanaman vanili menggantung apakah bisa hidup. Bisa, tapi dia akan memerlukan waktu akar itu dari titik menggantungnya itu sampai ke bawah. Sedangkan biasanya dia perlu energi kan. Dia perlu energi untuk menyalurkan akar dari titik itu. Kalau terlalu tinggi biasanya dia akan mati duluan. Jadi istilahnya belum sampai mendapatkan nutrisi ke dalam tanah ataupun kena air pada saat dia